Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang frugal living. Apa itu frugal living? Mengapa saya ingin berbicara tentang frugal living? Frugal living itu pada dasarnya adalah hidup dengan penuh kesadaran ketika mau membelanjakan uang. Dan dia memilih barang-barang yang sungguh dibutuhkan pertama, yang kedua yang kualitasnya bagus. Ini tidak sama dengan pelit. Karena dasarnya adalah mindfulness, kesadaran. Karena dasarnya kesadaran, mindfulness, maka saya ingin bicara tentang frugal living ini. Jadi kesadaran, mindfulness itu juga termasuk hidup konkret, termasuk bagaimana membelanjakan uang. Frugal living adalah sebuah gaya hidup yang sungguh-sungguh mindfulness, penuh kesadaran ketika mau membelanjakan uang. Bedanya dengan pelit adalah kalau pelit sulit mengeluarkan uang dan hanya membeli yang murah. Kalau frugal living justru dengan kesadaran penuh dia sadar apakah membutuhkan barang ini atau tidak. Dan ketika dia membutuhkannya, maka dia akan melihat dan membeli barang yang sungguh-sungguh berkualitas, awet, baik, dan efisien. Dan karena itu barang yang dia beli biasanya tidak banyak. Maka frugal living dengan hidup sederhana atau minimalis itu sangat berkaitan. Dua-duanya masalah mindfulness, kesadaran. Bukan hanya masalah pelit atau tidak pelit. Biasanya karena mencari kualitas yang baik dan sadar sepenuhnya, maka kemudian dia memilih yang berkualitas. Dan ada beberapa tips di sini yang bisa membantu kita untuk bisa memiliki gaya hidup frugal living. Salah satu yang paling bisa dilakukan oleh semuanya adalah makan makanan yang dimasak di rumah. Ini biasanya kualitasnya bagus karena kita tahu sendiri cara memasaknya. Yang kedua, biasanya jauh lebih murah daripada beli di restoran. Ini adalah salah satu bentuk frugal living, sekaligus juga tips menjalani gaya hidup frugal living. Masak sendiri dan kemudian memilih bahan-bahan yang sungguh-sungguh berkualitas dan sehat untuk kita. Itu salah satunya. Yang kedua, menanam sendiri sayur-sayuran yang bisa kita tanam. Tapi lahan di tempat saya kecil dan sebagainya. Itu alasan. Banyak yang bisa ditempuh meskipun lahannya kecil. Bisa menanam sayur-sayuran secara vertikal. Nah ini di belakang itu ada sayuran yang ditanam sama Romo Petrus. Meskipun itu kecil sedikit, tetapi sekali-sekali kita bisa masak Indomie dengan memetik buah atau sayur sendiri. Di sebelah sana juga ada cabai yang ditanam, ada cesim, ada okra, ada mentimun. Jadi alasan tempat tidak masalah. Itu adalah salah satu bentuk gaya hidup frugal living. Menanam sendiri apa yang bisa ditanam. Dan banyak cara yang lain. Kemudian kita bisa melihat apakah kita sungguh-sungguh sudah mulai menempuh gaya hidup frugal living atau masih belum sungguh-sungguh sadar dalam hal belanja. Sering orang punya uang, tiba-tiba uangnya habis, tidak tahu kemana. Nah itu tanda bahwa belum menjalani frugal living. Tanda yang kedua adalah di dalam rumah itu ada banyak barang dan banyak barang itu tidak dipakai.
di dalam gudang tapi tidak pernah dibuka. Nah, itu tanda bahwa kita belum menjalani frugal living. Itu berarti belanjanya masih tidur pada waktu belanja. Sehingga beli tetapi ilusi. Seolah-olah membeli yang dibutuhkan. Padahal hanya menuruti keinginan untuk mempunyai. Yang sebetulnya tidak sungguh-sungguh dibutuhkan. Dan gaya frugal living ini membantu kita untuk bisa menjadi lebih ringan, lebih hemat, tetapi juga bisa menikmati kualitas-kualitas hidup yang tinggi. Makanannya sehat, rumahnya tidak banyak barang, kita menjadi merasa lebih lega, tidak punya banyak hutang, rumahnya bersih, dan lingkungannya biasanya segar, hijau, efektif. Itu frugal living. Memang lebih mudah menghayati hidup frugal living di daerah pedesaan. Tetapi tidak berarti bahwa gaya hidup di kota itu menghambat orang menghayati gaya hidup frugal living. Tidak. Dimanapun kita bisa menghayati gaya hidup frugal living karena itu masalah kesadaran, masalah gaya hidup, masalah perencanaan. Frugal living adalah a good plan yang membawa kita sungguh-sungguh bisa bertumbuh secara ekonomis, sosial, kesejahteraan, tetapi juga secara rohani. Ini merupakan buah-buah dari meditasi, dari refleksi, dari penyangkalan diri, kemudian discernment, memilih yang baik. Nah, frugal living ini bukan sekedar masalah hemat. Ada yang lebih dalam dari itu. Itulah sebabnya gaya hidup frugal living disebut gaya hidup yang berdasar pada mindfulness, kesadaran. Menjadi sulit kalau kita jarang meditasi, jarang berefleksi, ngertinya beli, merencanakannya, sudahlah tidak usah ribet-ribet, pokoknya ada uang beli saja. Nanti uang ada di tangan tidak tahu hilangnya kemana. Bisa habis untuk makan, bisa habis untuk langganan aplikasi atau website yang jarang dibuka, untuk membeli pulsa yang ternyata makin membengkak. Itu semua karena tidak sungguh-sungguh sadar ketika kita membelanjakan uang kita. Maka sebenarnya frugal living itu sangat penting, terutama untuk mengurangi tekanan harus mendapatkan uang yang cukup dalam hidup, terutama hidup di kota. Dan ada beberapa tips kok yang mudah dijalankan. Seperti tadi saya sudah menyebutnya, makan masakan yang dimasak di rumah, kualitasnya kita tahu, lebih hemat pasti, menanam sendiri apa yang bisa kita makan, dan itu bisa. Sehat, bisa berkualitas, murah lagi. Nah itulah frugal living. Dan menurut saya ini adalah juga bentuk tanggung jawab kita kepada semesta. Kita tidak harus memboroskan banyak hal dengan membeli. Karena untuk membeli dan memproduksi itu juga perlu energi besar yang ujung-ujungnya mengambil dari alam. Nah kalau nanti akhirnya cuma ditumpuk di gudang, tidak pernah dipakai, untuk apa? Frugal living juga membantu kita untuk pertama-tama memilah apa yang kita butuhkan dan apa yang hanya kita inginkan saja. Dan itu efeknya besar sekali. Apa yang kita butuhkan sebetulnya tidak banyak. Makan sedikit saja, kebanyakan malah nggak sehat. Tidak berkualitas hidupnya. Demikian halnya juga dengan barang-barang yang kita pakai. Dan juga barang-barang yang kita beli tanpa kita sendiri sungguh-sungguh menyadari manfaatnya. Nah kalau kemudian kita hanya membuat kita untuk memandang televisi atau monitor berjam-jam dengan membayar yang cukup mahal, menurut saya itu juga tidak sehat. Maka saya sangat bersemangat untuk menceritakan tentang gaya hidup frugal living ini. Karena memang sebetulnya hidup ini tidak harus mahal-mahal amat. Kalau hidup sampai begitu mahal, sampai kita tidak bisa hidup,
Ada yang salah itu. Karena apa? Ciptaan lain, binatang, tidak harus mengeluarkan uang banyak, tidak harus punya uang, bisa hidup. Lah kalau manusia yang bisa berpikir tidak bisa hidup karena tidak punya uang, kalah sama binatang. Argumentasinya apapun. Berarti ada yang salah dalam gaya hidup kita. Maka frugal living menjadi sebuah solusi. Memang bukan satu-satunya, saya juga tidak mau memaksa kita semua menempuh jalan frugal living. Tetapi menempuh gaya hidup yang memang berkualitas dan tidak memberi tekanan yang terlalu berat, stres yang terlalu berat. Karena kita sungguh-sungguh mindfulness, sadar termasuk di dalam membelanjakan uang. Maka frugal living akan menuntun kita kepada simple life tapi berkualitas. Kadang-kadang juga menuntun kita kepada minimalis. Tetapi itu membuat kita menjadi lebih sehat, lebih berkualitas, lebih bahagia. Tidak berkekurangan, menikmati hal-hal yang sungguh berkualitas, lebih sehat, lebih lega, lebih bahagia, lebih bersyukur. Terutama karena kita sadar bahwa kebutuhan kita itu sedikit, tetapi Tuhan memberinya berkelimpahan. Dan kalau kita bisa mensyukurinya dengan lebih mindful dalam berbelanja, kita bisa menjadi lebih berkecukupan, berkelimpahan, tetapi juga makin bersyukur, sadar betapa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Banyak hal berkelimpahan sudah diberikan oleh Tuhan. Tinggal kita bijaksana atau tidak untuk menikmatinya dan kemudian juga memboroskannya. Kalau kita tidak bijaksana, bisa-bisa kita kesulitan sendiri. Punya banyak hutang, tekanan begitu berat, kurang bisa mensyukuri anugerah Tuhan yang setiap peristiwa diberikan kepada kita. Tentang frugal living, saya hanya ingin menawarkan sebagai salah satu alternatif gaya hidup yang sehat, yang murah, yang penuh rasa syukur dan membahagiakan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.